Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi kolostomi akan melibatkan pengalihan bagian akhir dari sistem pencernaan yang biasanya buang air besar akan melewati anus, tapi pada kasus kolostomi akan dibuatkan saluran untuk buang air besarnya, di mana salah satu ujung dari usus besar akan terhubung ke stoma yang melekat pada kantong. Setelah operasi akan ada tahapan pemulihan ketika mulai mengkonsumsi makanan seperti saat sehat. Tapi tentunya tahapan ini tidak akan berlangsung secara instan. Mau tahu apa sajakah nutrisi yang harus dihindari dan yang boleh dikonsumsi pasca operasi kolostomi? Berikut penjelasan lengkapnya di video ini. Selama kolostomi, dokter bedah akan memindahkan salah satu ujung usus besar melalui lubang pada area perut. Setelah operasi, beberapa orang akan menggunakan kantong kolostomi untuk mengumpulkan sisa metabolisme tubuh. Kolostomi ini ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Kalau bersifat sementara, berarti suatu saat ini akan dilakukan operasi kembali untuk mengembalikan saluran pembuangan seperti ke posisi semula. Kantong pembuangan tersebut akan menempel pada lubang yang dibuat dokter bedah di area perut yang dikenal juga dengan istilah stoma. Usus besar biasanya akan mengambil air dari tinja dan mengubahnya dari bentuk cair menjadi bentuk padat. Sementara usus halus biasanya menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Setelah operasi kolostomi, kamu mungkin mengalami beberapa perubahan atau masalah pada saluran pencernaan. Dan tentu saja juga akan menimbulkan masalah pada cara kerjanya. Feses mungkin kurang padat atau kurang berbentuk, lebih sedikit menyerap air dan juga nutrisi. Dan mungkin mengalami gejala pencernaan seperti keluarnya gas, diare, bahkan terjadinya sembelit. Namun gejala ini dapat membaik seiring berjalannya waktu dan akan terjadi penyembuhan pada saluran pencernaan. Dan kamu dapat menambahkan lebih banyak makanan ke dalam pola makan. Tapi perlu diingat, jika seseorang dapat mentoleransi suatu makanan tertentu dengan baik setelah operasi kolostomi ini, namun belum tentu orang lain akan bereaksi dengan sama pada makanan tersebut. Jadi intinya masing-masing orang itu akan berbeda. Tidak ada diet yang khusus untuk pasien dengan stoma. Semua makanan bisa dikonsumsi kecuali dokter telah memberikan nasihat tentang diet yang akan dikonsumsi. Sebelum operasi dilakukan, mungkin semua jenis makanan akan mudah untuk dicerna. Namun setelah operasi, kamu perlu memperhatikan beberapa kondisi yang diakibatkan makanan yang dikonsumsi. Pada minggu pertama, ini sampai minggu keempat, ini disarankan mengkonsumsi makanan yang lebih lembut dan lebih mudah untuk dicerna. Jika kamu mengalami kembung, cobalah untuk makan dengan sedikit-sedikit, tapi tentu saja lebih sering. Makanlah makanan yang hambar dan mengunyahlah dengan hati-hati. Kalau bisa, makanan sudah dalam keadaan benar-benar hancur saat dikunyah, baru kamu telan. Beberapa jenis makanan hambar rendah serat seperti tahu, buah bit, wortel, telur, ayam, dan juga jus buah bisa kamu konsumsi. Sistem pencernaan dapat mentoleransi makanan hambar lebih baik dibandingkan dengan makanan berlemak dan juga makanan yang pedas. Namun seperti penjelasan saya di awal, toleransi setiap orang terhadap suatu makanan itu bisa berbeda-beda. Jika ada jenis makanan baru yang ingin kalian konsumsi, kamu bisa mencobanya sedikit terlebih dahulu. Jika tidak ada keluhan, tidak ada masalah gas, diare, atau sembelit, silakan dikonsumsi. Karena beberapa jenis makanan mungkin akan mengakibatkan timbul lebih banyak gas,
lebih banyak masalah. Lebih baik menghindari makanan tersebut, termasuk permen karet. Beberapa makanan berserat tinggi ini dapat menyebabkan penyumbatan makanan, di mana bagian makanan yang tidak mudah dicerna ini akan menyumbat bagian usus. Sebenarnya jika mengunyah dengan baik bisa jadi sangat membantu, tapi jika terjadi penyumbatan makanan maka akan berakibat serius. Makanan berserat tinggi seperti buah dan sayuran mentah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga jagung. Dan karena beberapa kulit buah dan juga sayuran sangat keras, jadi sebaiknya dikupas terlebih dahulu untuk menghindari masalah, terutama kulit kentang dan juga kulit buah apel. Mungkin kamu bisa menyiapkan buah dan sayuran dengan cara penyajian yang baru, dengan cara membuat sup untuk memasukkan sayuran tersebut, atau mungkin mencoba smoothie buah. Jika kamu mendapat masalah dengan beberapa jenis makanan tertentu, kamu hanya perlu mengeluarkannya dari diet makanan kamu. Kamu hanya perlu mengunyah makanan perlahan dan menyeluruh, dan minuman yang diminum adalah minuman dengan suhu kamar. Dan minggu pertama pasca operasi kolostomi dilakukan, lebih baik menghindari minuman yang berkafein dan juga yang beralkohol. Dan tentunya makanan yang pedas lebih baik untuk ditinggalkan. Dan penting juga untuk konsisten pada waktu jam makan. Maksudnya jika sarapan pagi hari ini adalah pukul 7, maka besok pagi sarapannya juga pada pukul 7 pagi. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.